Selamat datang di YouTube channel Dosen Amar. Hari ini kita masuk ke topik minggu kelima, mata kuliah pengantar perancangan kawasan dan kota. Nah, ini kita akan membahas tentang topik-topik kawasan ya, macam-macam kawasan begitu ya, yang akan dirancang, dan juga produk-produk apa saja yang akan dirancang begitu ya, produk yang dihasilkan gitu. Nah, topik-topiknya biasanya seputar CBD atau Central Business District. Ini biasa di tengah kota gitu ya. Adalah kawasan pusat bisnis ya. Terus juga ada kawasan rumah susun gitu ya, social housing sama atau affordable housing atau rumah atau hunian yang terjangkau begitu ya. Terus juga ada kawasan konservasi kota tua bersejarah, lalu ada kawasan desa wisata atau kawasan desa tradisional begitu. Nah, ini tidak hanya kota ya, berarti desa juga bisa. Terus ada juga kawasan ruang terbuka hijau publik. Nah, di sini tidak hanya masalah landscape saja gitu ya, tapi kita meng-create atau membuat kegiatan. Ada apa saja di situ. Jadi fungsi-fungsi di luar ya, fungsi-fungsi ruang luar ya, tidak hanya membuat landscape saja, mendesain landscape saja, tapi fungsi-fungsi dan kegiatan yang ada di situ untuk publik. Nah, terus juga ada topik-topik lainnya. Nah, itu. Nah, kira-kira apa saja produk-produk rancangan kawasan? Biasanya ya pasti ada analisis ya, ada kita akan menganalisis. Nanti kita akan bahas di minggu depan begitu. Terus di situ juga ada konsep kawasan atau urban morfologi. Terus setelah itu juga ada master plan atau block plan kawasan ya. Lalu potongan kawasan ya, potongan-potongan kawasan, terus perspektif kawasan. Nah, terus bisa dari kawasan itu kita mungkin akan bagi per zona. Nah, di situ kita butuh block plan, potongan, perspektif per zona pilihan dengan bantuan key plan dari master plan tadi ya, jadi key plan gitu. Kenapa seperti itu? Ya untuk kita detailkan gitu ya, untuk kita lihat suasananya seperti apa. Nah, ini untuk menjual ke klien. Nah, selain itu juga kita butuh namanya UDGL atau Urban Design Guidelines. Nah, ini panduan ya, panduan rancangan kawasan atau kota, detail-detailnya tuh. Nanti kita lihat deh nih, UDGL itu apa sih? Nah, itu dia serangkaian pernyataan ya, pernyataan desain dan gambar yang menjelaskan elemen dan kualitas desain yang diinginkan, yang membentuk suatu pengembangan begitu ya. Itu biasanya berupa potongan zona kawasan, tapi biasanya potongan ya lebih detail ya, zona kawasan yang zona pilihan itu. Terus juga ada desain elemen khusus, terus street furnitures atau streetscape ya. Street furnitures itu ya seperti ya, kalau di interior ya ada furniturnya gitu ya, tapi kalau di kota namanya street furniture atau streetscapes. Terus ada juga fase strategi pelaksanaan dan lain-lain. Ini contohnya misalnya kita butuh potongan penampang jalannya dan bagaimana aturan di mana pedestriannya, di mana green beltnya, terus ya bagaimana juga jalannya. Terus di sini juga ada bagaimana apakah dia hanya hanya atap saja di situ, atau hanya bangunan yang horizontal saja. Di sini juga membahas skyline-nya juga. Nah, begitu kira-kira. Terus di sini juga kita juga memilih untuk streetscapes-nya atau street furniture-nya. Nah, misalnya bangku-bangku
halte bentuknya, ya kita bisa desain sendiri. Ya, kalau lebih bagus kita desain sendiri. Dan street furniture-nya ini ya berkesinambungan dalam artian apa namanya, desainnya jangan beda-beda begitu ya. Dan ini juga ada pembatas ya supaya tidak masuk mobil begitu, hanya sepeda. Terus juga ada bangku-bangku yang ada di taman atau ruang publik. Nah, ini juga adalah misalnya adalah fase strategi pelaksanaannya atau implementasinya. Ya, misalnya ini kawasan yang akan dikembangkan, yang mana dulu nih yang dibangun, misalnya ini dulu yang dibangun, ya. Mungkin karena di sini adalah misalnya untungnya di situ ada lahan kosong, maka ini dulu yang dibangun, ya. Setelah itu ini yang dipugar atau di redevelopment gitu ya. Setelah ini kosong, ini bisa kita hancurkan atau kita renovasi atau rehabilitasi, tergantung pendekatannya. Lalu kita kembangkan, lalu kita bangun. Jadi ada dua fase. Kita memanfaatkan lahan yang kosong untuk yang di sini itu pindah dulu ke sini gitu misalnya. Terus setelah itu ya sini bisa kita bangun kembali gitu ya. Nah, itu kira-kira. Nanti kalian akan dilatih lah di studio perkotaan dan permukiman. Nah, ini saya berikan beberapa link-link ya tentang bisa kalian lihat-lihat di situ produk-produk rancangan kawasan. Saya coba pilihkan yang atas dulu ini bahas sebentar gitu ya. Yang atas, yang lainnya silahkan Anda coba cari sendiri. Coba lihat sendiri gitu ya. Nah, oke, kita lihat dulu teks ini. Kita perbesar saja ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, ini lengkap ya dari pendahuluan sampai desainnya begitu. Ini kira-kira suasananya. Enaknya biasanya memang untuk komunikasi atau informasi ke klien kita langsung kasih perspektif langsung gitu ya, untuk kejual langsung biar wah gitu, langsung impresif gitu kan. Nah, oke. Ini ada introductionnya ya. Seharusnya sih kalian harus tahu ini sih, lihat-lihat dulu sini. Tapi saya akan skip di sini, kalian bisa lihat sendiri. Ini analisisnya, bukan analisis, surveinya. Jadi harus survei dulu, ya. Untuk nanti kita akan gunakan gitu ya. Kita akan rancang nantinya begitu. Nah, ini studi area. Ini mulai analisis. Nah, ya, kita skip. Nah, ini suasana existingnya tadi. Nah, ini mulai ke ADS-nya atau konsepnya. Nah, misalnya ini skema, bentuknya skema. Di situ banyak beragam kegiatan dalam dalam kawasan itu gitu ya. Nah, ini mulai bikin master plan prinsipalnya. Jadi prinsip-prinsip master plan-nya gitu ya. Nah, mulai dia menganalisis begitu ya. Nanti kita akan bahas nanti di minggu berikutnya. Ini mulai ke site plan atau master plan lah, master plan-nya lah gitu ya. Ini mulai master plan kawasan. Terus mulai juga ini juga ada ada mulai UDGL sedikit di sini, mulai ada peraturan-peraturan, panduan-panduan ininya dalam merancangnya ya. Ya, jadi kira-kira nanti bangunan retail dan komersialnya seperti ini kira-kira. Terus ada guideline-nya di sini, panduannya. Nah, residensialnya juga beginilah panduannya. Terus ini juga ada beberapa pernyataan atau catatan yang jadi panduan nanti pada saat merancang gitu ya. Mulai blocks ya, block plan-nya. Terus ini open space-nya bagaimana gitu ya, diatur juga.
Terus ini guideline-nya untuk open space-nya bagaimana dia pakai, ya ini adalah bagaimana nanti kualitas materialnya misalnya gitu. Terus juga yang lain pemilihan tanamannya gitu ya, pemilihan paving blocknya, pemilihan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, ini dikasih key plan di sini, ini pakai apa ya. Nah, ini suasana salah satu zonanya gitu ya, di Village Square ya. Nah, ini mulai juga, jadi dia udah konsentrasi ke zona itu dengan beberapa panduan desain. Ini kira-kira, jadi dia buat kesan-kesan gitu, ambil foto aja dari internet, kira-kira seperti inilah. Atau kalau kalian mau rancang sendiri pakai SketchUp atau apa ya silahkan. Tapi jadi kerja 2 kali ya sebenarnya. Jadi kita mau apa namanya mengambil referensi kira-kira seperti ini deh. Ya, nanti pas perancangannya baru terakhir kelihatan gitu seperti apa. Nah, ini zona di Humber Court-nya ya. Jadi di detail gitu. Nah, ini juga. Nah, ini juga, jadi ada perzonanya juga gitu ya. Nah, ini streets dan pedestrian connection ya. Jadi diatur juga bagaimana pedestriannya. Terus transit networknya bagaimana, pakai apa, ya, semua diatur. Cycling networknya bagaimana. Nah, ini Royal York Roadnya bagaimana. Nah, dibuatlah potongannya. Jadi ini adalah jalan raya utama lah ya. Nah, ini jalan berikutnya juga ya, the Kingsway. Terus ya, ini loading ya. Sayang sekali internet ya berarti. Tunggu sebentar. Oke lah, nanti kalian cek aja sendiri deh ya seperti apa. Jadi seperti itu ya kira-kira per zona, di detail ada guideline-nya gitu ya. Dari awal dulu master plan-nya gitu kan. Terus baru itu ke zona-zona pilihan seperti itu. Nah, maaf ya berisik ya. Ini di kos-kosan. Padahal udah jam 12 malam tapi masih aja motor lewat begitu ya. Oke, kita balik lagi. Ya, yang lainnya bisa kalian cek sendiri. Ya, bagaimana dia menyajikan begitu kan. Nah, ini adalah tugasnya. Tugas hari ini ya. Silahkan diperhatikan, disimak. Ada beberapa link-link yang harus kalian lihat ya. Nanti intinya adalah memberikan pandangan dan tanggapan. Begitu kira-kira ya. Itu saja. Terima kasih ya. Komen dan saran di bawah, like, share, dan subscribe.